Kalau di provinsi ya Pak Gubernur. Kalau di pusat ya Pak Presiden. Nah, sesuai posisi kedudukan. Wal muradu bil wali, yang dimaksudkan dengan pemimpin di sini al hakimus siyasi, hakim, pimpinan politik, siasah, politik. Kan mereka ini pimpinan politik, baik dia gubernur, baik dia bupati, baik dia wali kota, baik dia presiden, kan mereka pimpinan politik. Wal qadhi syar'i, dan qadhi, hakim, hakim di Kementerian Agama, hakim syariah atau hakim agama, pengadilan agama. Wa naibun anhuma, dan yang menggantikan mereka berdua. Itu katanya yang afdal. Kalau contohnya kita ada acara, kita mengundang Pak Lurah, maka afdalnya didahulukan menjadi imam ya Pak Lurah lah. Kalau dia memungkinkan, kalau dia bisa jadi imam. Kalau zaman dulu semua pemimpin politik itu bisa jadi imam. Kalau zaman sekarang kan hanya pimpinan politik, tidak pimpinan agama. Kalau zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, tabi'in, pimpinan politik itu otomatis pimpinan agama. Itu sebabnya kalau di zaman Nabi, Nabi sebagai pimpinan, tidak boleh orang lain jadi imam. Selalunya Nabi, baik sholat Jumat, sholat fardu, sholat sunat yang disunatkan berjamaah seperti Idul Fitri, Idul Adha, istisqa, gerhana, selalunya Nabi, nggak boleh orang lain. Selama Nabi tidak pergi perang. Sebelum Nabi berangkat perang, dilantiklah wakil yang menjaga keamanan ketentraman kota Madinah. Dilantik salah seorang sahabat untuk menggantikan beliau kalau dia ikut pergi perang. Di zaman Khalifah Abu Bakar, tidak boleh orang lain. Selalunya beliau jadi imam. Di zaman Khalifah Umar, selalunya beliau jadi imam. Di zaman Khalifah Utsman, selalunya beliau jadi imam. Di zaman Khalifah Ali, selalunya beliau jadi imam. Buktinya Sayyidina Umar dibunuh ketika sedang sholat, ketika sedang menjadi imam. Dibunuh oleh orang munafik atau orang dari luar, dari Persia, dari luar Madinah. Jadi dia dibacok dari belakang, sedang menjadi imam. Kalau Sayyidina Utsman sedang membaca Al-Quran, dibunuh juga oleh pemberontak-pemberontak, preman-preman jahat. Jadi masing-masing, kalau zaman dulu pimpinan politik, dia otomatis pimpinan agama. Karena politik zaman dahulu kan politik agama, sesuai dengan agama. Tidak seperti sekarang. Kalau sekarang pimpinan politik kan bukan pimpinan agama, diserahkan kepada Kementerian Agama biasanya untuk mewakili, karena mereka tidak tahu agama dan tidak bisa jadi imam juga.
maka diwakilkanlah orang lain. Man huwal aula ba'dal wali wal qadhi. Siapa yang lebih utama setelah pimpinan politik dan hakim agama? Setelah mereka berdua, susunannya siapa yang lebih utama didahulukan? Mungkin dia tidak hadir di masjid, maka siapa yang didahulukan menjadi imam? Jangan saling dorong-dorong. Kadang kan saling dorong kan, tidak ada imam yang dilantik. Jadi dia saling dorong. Tidak ada yang bisa, tidak jadi sholat berjamaah. Akhirnya sendiri-sendiri. Ya kan, kalau tidak ada yang bisa. Jadi tidak jadi berjamaah. Supaya tidak begitu, kalau pimpinan ini tidak datang, pimpinan politik ini tidak datang ke masjid, maka yang berhak didahulukan menjadi imam huwa imamun rotibun. Imam rotib. Imam rotib maksudnya imam tetap. Wa yuqaddamu 'alal wali. Dan didahulukan ke atas pemimpin wal qadhi, dan ke atas qadhi, idza wallahul imamul a'zam, apabila dia mendapat SK dari pimpinan tertinggi. Jadi kalau dia dapat SK dari presiden atau dari gubernur, dia SK menjadi imam rotib, maka dialah yang didahulukan ke atas bupati, ke atas wali kota, ke atas camat, ke atas lurah atau kepala desa. Kalau SK-nya itu dari pimpinan al-imamul a'zam, pimpinan tertinggi di negara itu atau di daerah itu, dia dapat SK, maka dialah yang didahulukan. Imam rotib, imam tetap. Apakah boleh imam tetap ini mendapatkan honor atau gaji seperti guru mengaji? Apakah boleh dia dapat upah atau honor atau gaji? Guru ngaji Al-Quran, guru mengaji Iqra, atau imam rotib, imam tetap, boleh enggak mereka dapat honor? Kalau dalam mazhab Abu Hanifah, haram. Enggak boleh dapat gaji. Enggak boleh dapat honor guru mengaji. Dan ini pendapat Syiah juga. Makanya mereka tidak mau sholat berjamaah di belakang imam Masjidil Haram atau imam Masjid Nabawi. Karena mereka dapat gaji. Gaji mereka sangat besar. Katanya tidak sah kita sholat di belakang imam yang bergaji atau berhonor. Kalau mazhab Syafi'i boleh. Boleh guru mengaji dapat gaji atau dapat honor, dapat upah. Masing-masing punya alasan. Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena ini dihajatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya imam-imam itu punya pekerjaan sampingan untuk mendapatkan rezeki. Seperti Al-Imam Abu Hanifah. Dia punya toko tekstil, toko kain. Jadi waktu siang dia jualan di tokonya. Waktu malam dia mengajar.
tanpa mengambil upah, tanpa mengambil honor. Itu mazhab Al-Imam Abu Hanifah. Begitu Al-Imam Abu Hanifah memberi fatwa seperti itu, maka guru-guru ngaji berhenti mengaji. Mereka pergi kerja, mencari nafkah. Akhirnya tidak ada tempat anak-anak mengaji. Akhirnya murid Al-Imam Abu Hanifah mengatakan, oh kalau begini bahaya. Kita bolehkan saja. Tidak masalah. Karena dia akan mengajar, terus tidak diberikan honor, tidak diberikan upah, tidak diberikan gaji. Dari mana dia menafkahi istrinya dan anak-anaknya? Akhirnya murid-murid Imam Abu Hanifah membolehkan. Seperti mazhab Asy-Syafi'i. Alasannya itu, kalau tidak diberikan honor, kalau tidak diberikan gaji, maka mereka akan berhenti mengajar, pergi bekerja mencari nafkah. Akhirnya Imam Syafi'i membolehkan imam rotib atau marbot atau muadzin boleh mengambil honor, boleh mengambil upah, boleh mengambil gaji. Jadi imam rotib atau imam tetap setelah pemimpin daerah tidak datang, maka yang utama menjadi imam adalah imam tetap. Kalau dia mendapat SK dari pimpinan tertinggi di negara atau di daerah, maka dia lebih berhak untuk menjadi imam ke atas pimpinan setempat itu. Karena SK-nya dari pimpinan yang tinggi. Manil ahaqqu bil imamati ba'da haula. Setelah pimpinan daerah atau wilayah, setelah imam rotib, siapa setelah mereka lebih berhak untuk menjadi imam? Sakinud dar walau kanat suknahu bi'aratin, yaitu orang yang punya tempat tinggal di tempat itu. Dia lebih utama menjadi imam daripada pendatang. Dia tinggal di tempat itu, dia punya rumah di tempat itu, maka dialah yang diutamakan menjadi imam daripada pendatang atau orang yang lewat. Hal yutaqaddamu fil imamati al-musta'ir lid-dar alal mu'ir wa raqiq ala sayyid. Apakah didahulukan menjadi imam penyewa rumah atau yang menyewakan rumah? Jadi di tempat itu dia menyewa rumah, bukan rumahnya, tapi dia menyewa. Otomatis ada penyewa. Ada yang menyewa, ada penyewa. Siapa yang didahulukan? Yang menyewa atau yang menyewakan? Waraqiq ala sayyid. Budak ke atas tuannya. Siapa yang didahulukan menjadi imam? La yutaqaddamul musta'iru alal mu'iri. Tidak boleh didahulukan yang menyewa ke atas penyewa. Jadi yang punya rumah atau yang menyewakan rumah dia lebih utama ke atas yang menyewa. Wala raqiq ala sayyid, dan tidak boleh juga budak menjadi imam ke atas tuannya. Jadi tuannya lah yang menjadi imam. Yang menyewakan rumah yang menjadi imam ke atas yang menyewa. Jadi ini dijelaskan keafdalan atau sunnahnya, afdalnya, supaya kita mengerti. Kadang-kadang di satu tempat ada orang saling dorong menjadi imam
Tidak ada yang mau. Kadang-kadang semua mau jadi imam di satu tempat. Jadi di satu tempat ini semua mau jadi imam. Gimana cara kita memilihnya? Walaupun dia tua-tua, katanya dia harus jadi imam. Tidak boleh yang muda-muda. Pokoknya sebelum dia meninggal dunia harus dia jadi imam. Walaupun suaranya sudah tidak mungkin kan, pokoknya berkat ketuaan katanya. Kan gitu di sebagian dusun-dusun. Dia bilang, oh harus orang tua. Yo ini ada anak muda baru tamat mahat, enggak boleh. Harus orang tua. Dan si tua ini enggak mau diganti juga. Kan kadang-kadang begitu. Nah, kadang-kadang. Maka itu sebabnya dijelaskan susunan yang boleh atau yang didahulukan atau yang diafdolkan untuk menjadi imam. Kemudian mayuqaddamu lil imamati nadban bi'tibaris sifah. Kalau sekarang ini sesuai dengan sifat seseorang, bukan kedudukan seperti tadi, bukan posisi, tapi ini sifatnya. Siapa yang didahulukan? Sunnahnya siapa yang didahulukan sesuai dengan sifat. Kalau ini sifat keadaan. Yuqaddamu ba'da dzalika al-afqahu. Didahulukan setelah itu orang yang paling faqih, orang yang paling faham tentang ilmu fikih. Itu yang didahulukan. Ini ada alim fikih. Ini ada hafiz 30 juz. Tapi tidak mengerti ilmu fikih. Dia hanya hafal Quran saja. Hafal 30 juz. Tetapi kalau ditanya tentang hukum-hukum fikih, tentang sholat, tentang imam, tentang makmum, tidak tahu dia. Tapi hafal hebat 30 juz. Dia hafal Quran 30 juz. Tetapi tidak mengerti ilmu fikih atau ilmu sholat. Tidak mengerti dia, tidak tahu dia. Kalau ditanya yang membatalkan sholat apa? Apa ya? Kalau saya kan hafal Quran saja katanya. Didahulukan yang faqih, yang karena kalau didahulukan yang hafiz, terus dia tidak mengerti ilmu fikih, itu agak membahayakan, resiko. Nanti uduknya batal, dia tidak mengerti, tidak tahu, diteruskan saja sholatnya karena dia hafal Quran. Ini membahayakan. Makanya didahulukan al-afqah, yang paling faqih, yang paling faham tentang ilmu fikih. Wa huwal a'lamu bil furu'il fiqhiyyah al muta'alliqati bis shalah. Orang yang faqih, orang yang faham, yaitu orang yang mengetahui tentang cabang-cabang fikih yang berhubungan dengan sholat. Karena ini kita membicarakan sholat, yang berhubungan dengan sholat, mengenai syarat-syarat sholat, mengenai rukun sholat, mengenai sunnah-sunnah sholat, mengenai makruh-makruh sholat, mengenai yang membatalkan sholat. Ini yang berhubungan dengan sholat. Dia faqih, dia faham, dia ngerti tentang hukum sholat. Itu yang diutamakan. Bukan yang hafiz, tetapi tidak mengerti ilmu fikih. Kalau dia hafiz, kemudian dia mengerti, tahu ilmu fikih sholat, oh jelas. Dia yang afdol, dia yang utama.
Yang ini kalau dia hanya hafal Quran tetapi tidak mengerti hukum-hukum sholat, maka didahulukan yang mengerti hukum sholat walaupun hafalannya sedikit. Mungkin dia hafal sejuz 2 juz. Didahulukan. Karena yang mengetahui atau yang faham ilmu fikih itu lebih ditakuti oleh setan. Karena akan digoda kan. Kalau makmum kan walaupun tidak ngerti ilmu fikih tidak akan digoda oleh setan. Kalau makmum ini kan hanya ikut saja. Tapi imamnya ini diserang. Maka kalau dia tidak mengerti ilmu fikih, nanti ada saja jalan setan untuk menggoda, mengganggu. Idza lam yujad al-afqahu faman yuqaddamu lil imamah. Kalau tidak didapati yang mengerti tentang ilmu fikih, maka siapa yang didahulukan menjadi imam? Jadi di masjid itu tidak ada yang paling mengerti tentang ilmu fikih atau fikih sholat, tentang hukum-hukum sholat. Tidak didapati atau tidak ada. Siapa yang didahulukan kalau begitu? Al-asah, pendapat yang paling benar, qiraatun summal aqra fal azhad fal awraq. Maka yang paling sah al-asahu qiraatan. Yang paling sah, yang paling benar bacaannya. Al-asahu qiraatan. Yang paling benar bacaannya. Bacaan Fatihahnya terutamanya. Jadi sebutan makhrajnya, kemudian tajwidnya, kemudian panjang pendeknya, khususan surah Al-Fatihah. Dan dilihat surah atau ayat-ayat setelahnya. Jadi yang paling benar, yang paling sahih bacaan. Summal aqra, kemudian yang paling bagus bacaannya. Kemudian fal azhad, yang paling zuhud. Paling zuhud maksudnya yang tidak terlalu mementingkan dunia. Zuhud ini orang yang mengambil dunia sekedar untuk hidup, bukan untuk kemewahan, kemegahan, bukan untuk menumpuk-numpukkan harta. Tidak. Yang zuhud ini dia mengambil dunia sekedar untuk hidup. Didahulukan yang paling benar bacaannya, kemudian yang paling zuhud. Fal aura, kemudian yang paling wara. Wara yaitu orang yang meninggalkan yang halal, khawatir jatuh kepada yang haram. Yang halal pun dia tinggalkan, hanya sekedar saja diambil karena dia khawatir jangan-jangan dia jatuh pada yang haram. Itu wara. Orang yang wara dia tidak mengambil semuanya, ditinggalkan, apalagi yang meragukan. Ini yang tidak meragukan pun ditinggalkan, apalagi yang meragukan tentang halal haramnya. Ini belum jelas haramnya, tetapi meragukan, itu pun ditinggalkan. Itu wara. Kemudian fal aqdamu hijratan min Makkah ilal Madinah. Kemudian didahulukan orang yang paling dahulu hijrah dari Mekah ke Madinah di zaman Nabi, zaman sahabat. Siapa yang dahuluan
hijrah ke Madinah dari Mekah. Makanya Khulafaur Rasyidin yang 4 itu semuanya muhajirin. Karena hijrah itu memiliki pengaruh yang besar dalam kepemimpinan pada waktu itu. Abu Bakar muhajir dari Mekah ke Madinah. Umar muhajir dari Mekah ke Madinah. Utsman muhajir dari Mekah ke Madinah. Ali muhajir dari Mekah ke Madinah. Kaum Ansar tidak menjadi khulafa. Karena begitu Nabi wafat, kan ini ribut di Madinah. Kaum Ansar juga ingin menjadi khalifah. Kaum Muhajirin ingin menjadi khalifah. Bagaimana cara penyelesaiannya? Yang ini kaum Ansor, penduduk Madinah, ingin juga jadi pemimpin, menjadi khalifah. Kaum Muhajirin ingin juga menjadi khalifah. Dan masing-masing punya alasan, punya dalil. Penduduk Madinah menganggap bahwa Madinah ini negeri mereka, tanah kelahiran mereka. Maka yang berhak untuk menjadi pimpinan, menjadi pemimpin setelah Nabi wafat, ya mereka, karena ini tanah kelahiran mereka. Karena ini negeri mereka. Itu alasan. Jadi mereka ingin untuk menjadi khalifah. Tapi kaum muhajirin punya alasan juga. Berdasarkan hijrah. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin. Hijrah ini memiliki pengaruh yang besar dalam kepemimpinan. Sehingga Nabi sering menyebut kaum muhajirin. Dan Nabi juga kan termasuk muhajir. Termasuk orang yang pindah dari Mekah ke Madinah. Dan dia yang menjadi pemimpin al-imam al-a'lam. Padahal dia muhajir. Apakah berarti Nabi dan para sahabat yang pindah dari Mekah ke Madinah ini adalah orang-orang yang ingin menaklukkan Madinah? Atau orang-orang yang ingin kekuasaan, menguasai Madinah, menguasai orang-orang Madinah? Apakah dianggap begitu? Tidak. Mereka pergi hanya untuk berdakwah. Tujuannya hanya untuk berdakwah. Bukan ingin untuk menguasai kota Madinah itu atau Yasrib itu. Tapi tujuan mereka kan untuk berdakwah, untuk menyebarkan agama Islam. Itu tujuan. Bukan untuk menguasai kota Madinah dan orang-orang Madinah. Tidak. Maka dengan hijrah, siapa yang terdahulu hijrah, dia yang lebih berhak menjadi imam. Ada juga siapa yang terdahulu masuk Islam, itu juga memiliki pengaruh yang besar. Kalau kaum Ansor kan belakangan dia masuk Islam. Kaum muhajirin ini orang-orang yang terdahulu masuk Islam. Maka dengan alasan-alasan yang kuat, akhirnya kaum Ansor pun menyerah. Kalau begitu tidak apalah. Kemudian diadakan pemilihan. Siapa yang dipilih?
Jadi yang paling dahulu hijrah ke Madinah dia lebih utama untuk menjadi imam sholat. Sayyidina Abu Bakar kan mendampingi Nabi hijrah ke Madinah. Fi zamanihi alaihi salatu wassalam. Ini keadaan di zaman Nabi. Orang yang paling dahulu berhijrah ke Madinah, maka dialah yang berhak menjadi imam. Dia yang berhak menjadi pimpinan juga, menjadi khulafaur rasyidin. Idza hadara ghairu ma dzukira minal akbari sinnan wal ashrafi wal ahsani siratan wal anzafi hauban faman nuqaddimu fil imamah. Kalau mereka ini tidak ada yang datang ke masjid, yang faqih pun tidak ke masjid. Kadang-kadang kan begitu dia. Justru ustadz tidak ke masjid. Kadang kita sedih kan. Itu di Kelayu itu susah mencari imam. Sarjana-sarjana banyak, yang S2, S3. Tapi kan susah untuk melantiknya menjadi imam karena tidak naik ke masjid. Naiknya hari Jumat saja. Untuk mencari khatib pun susah. Padahal banyak sarjana. S2, S3 yang jurusan agama. Banyak. Tapi tidak naik ke masjid. Itu susah. Gitu. Makanya kita lantik imam ya yang tidak sehebat seperti mereka. Begitu kita lantik imam yang senantiasa berada di masjid, tapi tidak sehebat mereka, adalah komentar-komentar. Kalau kita suruh mereka naik ke masjid, tidak naik juga. Tapi begitu kita lantik imam, ada saja yang tidak betul, tidak benar. Jadi kan susah. Jadi kadang-kadang yang faqih ini tidak naik ke masjid. Bagaimana cara kita membuatnya imam? Dia sholat di rumahnya. Atau sholat di musallanya. Kadang-kadang dia buat musallal bait. Musallal bait itu musalla rumah. Kan sekarang orang membuat rumah. Di dalam rumah itu ada ruangan khusus tempat sholat. Ada kan orang buat gitu. Jadi di dalam rumahnya itu ada ruangan, ada kamar khusus tempat sholat. Itu namanya musallal bait. Musalla rumah. Atau musalla di dalam rumah. Musallal bait ini tempat ibu-ibu atau anak-anak sholat. Bukan tempat bapak. Tidak. Bahkan ibu-ibu kalau dia mau i'tikaf di malam-malam Ramadan, dia tidak boleh i'tikaf di masjid. Ibu-ibu, dia i'tikaf di musholla yang ada di dalam rumahnya itu. Duduk sudah di situ niat i'tikaf, baca Quran, berzikir, berwirid. Kalau di masjid enggak boleh. Karena aurat kan. Dia akan menginap di masjid 10 hari 10 malam, susah. Tapi bapak-bapak harus di masjid. Jadi dibagi, bapak-bapak naik ke masjid. Ibu-ibu boleh naik ke masjid juga, tidak masalah. Tapi kalau dia mau di musholla rumahnya itu tidak apa-apa juga dengan anak-anaknya. Yang pentingnya bapak ini, bapak. Jangan dia di rumah. Jangan di musholla rumahnya itu. Tapi biasa orang berilmu itu ada saja alasannya. Kan? Kalau kita tegur dia, kenapa tidak naik ke masjid? Kenapa berjamaah di rumah?
Pak Ustadz katanya. Karena saya ingin menjaga istri saya dan anak-anak saya dari siksaan api neraka. Makanya saya ajak mereka berjamaah di rumah katanya. Yuk, kenapa enggak ke masjid? Dari masjid menjaganya. Yo, kan lebih afdal kita bersama-sama berjamaah di rumah katanya. Itu orang berilmu. Orang yang mengerti, orang yang paham. Kalau begitu, itu bahaya pemahaman itu. Tidak ada satu hadis pun yang Nabi pernah sholat berjamaah bersama istri-istrinya di rumah. Tidak pernah. Istrinya 9 di Madinah. Disafkan saja dia. Suruh dia jadi imam di rumah, tidak usah ke masjid. Supaya sepi Masjid Nabawi. Kan kalau dia tidak naik ke masjid, siapa yang mengisi masjid? Jadi tidak pernah Nabi sholat berjamaah selalu di rumah bersama istri-istrinya. Jadi itu pengertian yang keliru, yang tidak benar. Jadi kalau yang fakih ini pun tidak naik ke masjid, yang mengerti pun tidak naik ke masjid, yang faham tentang agama pun tidak naik ke masjid. Ustaz, kadang tuan guru juga tidak naik ke masjid, ya kan? Kadang tuan gurunya yang sholat di rumah, jadi masalah, salah besar. Tuan gurunya sholat di rumah. Siapa yang mengisi masjid? Jadi kalau semua ini tidak ada di masjid, yang ustadznya tidak ada naik ke masjid, yang fakihnya tidak ada naik ke masjid, yang tuan gurunya tidak naik ke masjid. Kalau begitu siapa yang dijadikan jadi imam? Nuqaddimu al-akbar. Kita mendahulukan yang paling tua, yang paling lanjut usia katanya. Kalau yang ini tidak naik ke masjid, yang fakih tidak naik, yang ustadz tidak naik, yang muda-muda ustadz muda-muda tidak naik, tuan guru muda tidak naik ke masjid, siapa yang kita buat jadi imam? Katanya kita pilihlah yang paling tua, yang umurnya, yang usia lanjut. Sumal ashraf, kemudian dipilih yang paling mulia. Mulia dari segi akhlak, budaya, sopan santun, dari segi keturunan syarif, mulia. Summa ahsanu siratan, kemudian yang paling baik dalam sejarah hidupnya. Jadi dia tidak ada kecacatan di kalangan masyarakat. Summal a'dhafu sauban, kemudian didahulukan yang paling bersih pakaiannya. Nah, pakaian pun ada pengaruhnya. Yang paling bersih pakaiannya katanya. Jadi dicari yang usianya paling lanjut, kemudian yang paling mulia dari segi keturunannya, syarif, kemudian yang paling bagus sejarah hidupnya, kemudian yang paling bersih pakaiannya. Nah, itu ada juga nilainya. Pakaian dinilai juga. Kita memakai pakaian yang bersih bukan berarti kita sombong. Bukan berarti kita riya. Bukan berarti kita menunjuk-nunjuk. Tidak. Khuzu zinatakum inda kulli masjid. Kata Allah, ambillah perhiasan kalian ketika naik ke masjid. Kalau kita kan kadang-kadang terbalik. Kalau pergi pesta, kalau pergi undangan,
Kalau pergi arisan, diambil pakaian yang bagus-bagus. Dikeluarkan dari lemari pakaian yang tidak pernah dikeluar. Tapi kalau ke masjid, Masya Allah, uzur pakaian. Pakaian kadang-kadang tidak pernah dicuci. Terus berhadapan dengan Allah. Kalau berhadapan dengan manusia, dia pakai pakaian-pakaian yang bagus. Tapi kalau berhadapan dengan Allah, dipakai sekedar pakaian. Justru Allah merintahkan ambil perhiasan, ambil pakaian yang bagus-bagus ketika pergi ke masjid. Itu kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah cantik. Allah maha indah. Maka dia suka kepada keindahan. Bukan berarti sombong, bukan berarti takabur, bukan berarti menunjuk-nunjuk, tidak. Kalau kita mampu, pakailah pakaian yang baru-baru, yang bagus-bagus untuk ke rumah Allah. Karena kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbu idza an'ama ala ahadikum an tuhira ni'matahu alaikum au kama qala. Sungguhnya Allah suka kepada orang yang diberikan nikmat kemudian dia nampakkan nikmat itu. Jangan disembunyikan supaya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita memakai nikmat Allah, kita bersyukur. Tapi kalau disimpan, kalau disembunyikan, kan kita tidak akan mensyukuri nikmat itu karena tidak dipakai, karena disimpan. Maka kita pakailah, kita nampakkan nikmat Allah, kita ceritakan nikmat Allah. Amma bi ni'mati rabbika fahadits. Adapun nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau ceritakan, hendaklah engkau beritahukan kepada orang lain bahwa ini adalah nikmat Allah. Jadi pakaian ada pengaruh untuk didahulukan menjadi imam yang paling bersih. Bersih, walaupun tidak baru tapi bersih. Bersih maksudnya sudah dicuci bagus, pakai sabun, pakai minyak harum, pakai parfum bagi kaum laki. Kaum laki ini, kaum bapak ini sangat-sangat disunatkan memakai parfum. Kaum bapak, Nabi sendiri badannya sudah harum, tidak ada kotoran. Di lubang yang ada di badannya tidak ada sedikit pun, tidak seperti kita. Dia tidak ada tai matanya, tidak ada tai hidungnya, tidak ada tai telinganya. Coba kalau kita penuh, kalau tidak dikorek-korek. Nabi ini harum, rambutnya panjang walaupun tidak pakai sampo, harum, senantiasa dijaga. Tapi walaupun begitu, minyak harum senantiasa berada di kantongnya. Itu Nabi. Makanya beliau mengatakan hubbiba ilayya tib wan nisa. Dicintakan kepadaku minyak harum dan perempuan. Dicintakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dia sangat suka minyak harum. Padahal badannya sudah harum, pakaiannya sudah harum, tidak ada bau-bau yang tidak enak, badannya bersih. Tapi toh begitu juga dia memakai minyak harum.
Itu sunat untuk kaum bapak 24 jam. Kalau ibu-ibu, parfumnya di dalam kamarnya waktu bersama suaminya. Yang boleh mencium parfumnya hanya suami. Kalau orang asing tidak boleh mencium parfum ibu-ibu. Untuk suami, yang berhak mencium badan istri kan suami. Nah, kalau bapak-bapak tidak apa-apa, bebas, silahkan cium badannya. Nah, kalau bapak-bapak, kalau ibu-ibu jangan. Ibu-ibu dalam kamar saja waktu bersama suami. Kalau kaum bapak, kemanapun dia pergi, mau ke sawah mencangkul pakai parfum dulu, mau ke pasar sapi pakai parfum dulu. Nah, itu bapak-bapak. Hah? Ada apa-apa? Karena disunatkan, sangat disunatkan untuk kaum bapak. Makanya di masjid-masjid ada disediakan minyak harum. Oh, seperti ini. Pakai dia. Ini kan wakaf. Pakai, ini sunat. Untuk imam juga ada. Tapi saya sudah pakai di mobil. Mobil saya senantiasa ada parfum. Dipakai. Itu pahala besar. Bukan sekedar pakai-pakai, tidak. Sunat muakkadah bagi kaum bapak. Jadi kalau dia pakai parfum sholat, maka pahalanya akan bertambah. Jadi ada plus nilai pahala sholat itu. Kalau dia pakai parfum, jadi beda pahalanya. Yang sholat pakai parfum dengan sholat tidak pakai parfum atau minyak harum. Ini untuk kaum bapak, kaum bapak. Kalau ibu-ibu di kamar, di rumah, bukan di masjid, bukan di musola. Ini untuk kaum bapak. Nah, disediakan minyak harum pakai. Karena itu nanti nilai pahala sholatnya ada tambahannya, ada plus. Pahalanya akan lebih. Dan kita mengikuti sunnah baginda Rasul. Beliau kalau ke masjid senantiasa pakai parfum. Itu sebabnya para sahabat ini senang duduk bersama Nabi. Bahkan mereka berebut untuk duduk di dekat Nabi untuk mencium bau parfumnya, minyak harumnya. Minyak harumnya Nabi itu misk kasturi. Jadi mereka berebut. Coba kalau tidak harum, siapa yang mau menemani? Kalau ada bau-bau tidak enak di badan, kan orang akan lari. Kalau tidak lari pun tahan napas. Kan susah juga. Nah, jadi dia daya tarik untuk sahabat, untuk teman, kita senantiasa jaga. Jaga keharuman atau kebersihan pakaian badan, zahiran wa batinan. Itu kita senantiasa jaga supaya sahabat-sahabat kita senang, gembira, bahagia mendekati kita. Ada yang bertanya? Waalaikumsalam. Oh, potal. Maksudnya dia tidak bisa menyebut roh. Dia potal. Apakah boleh dia menjadi imam? Kalau dia sampai tidak merubah
makna atau arti ayat, ya tidak apa-apa. Karena portal itu kan tidak keinginannya, bukan kehendaknya, bukan dibuat-buat. Kecuali kalau ada yang tidak portal dan yang lebih fasih, ya diutamakan yang lebih fasih. Tapi kalau memang tidak ada yang bisa kecuali yang portal, ya tidak apa-apa, tidak masalah. Ada? Ya. Jadi cara membaca Al-Quran yang disunahkan itu, apakah kita secara seperti kita membaca surat Yasin berjamaah, atau kita membaca pribadi, atau kita menyimak yang mana yang disunahkan untuk membaca Al-Quran? Oh, yang disunahkan. Apakah secara berjamaah atau sendiri-sendiri atau mendengar saja? Mana yang afdal? Mana yang afdal? Apakah secara berjamaah seperti kita yasinan malam Jumat, atau kita baca sendiri-sendiri masing-masing, atau kita hanya mendengar saja, satu yang membaca, yang lain mendengar, kan begitu? Disesuaikan dengan tradisi tempat itu. Kalau dia tradisinya memang berjamaah, ya tidak masalah berjamaah. Kalau memang tradisinya sendiri-sendiri, ya sendiri-sendirilah. Kalau memang tradisinya seperti tadarusan, satu membaca, yang lain mendengar, ya buatlah seperti tadarus. Tapi kita biasanya kalau malam Jumat, kita baca surah Yasin berjamaah. Secara berjamaah. Itu tradisi. Bukan. Itu tradisi. Kalau yang sunnahnya ya sendiri-sendiri. Tapi kalau kita mau berjamaah untuk tradisi, ya tidak masalah. Maksudnya kalau kita berjamaah lebih khusyuk dalam membaca, lebih khusyuk karena sudah terbiasa, ya tidak masalah. Ada lagi? Terima kasih. Untuk pemimpin yang sunnah menjadi imam juga, apakah apabila beliau berada di masjid pada suatu waktu, memang kadang-kadang kita Pak Camat ada gitu. Nah, apakah pada saat itu dia sunnah didahulukan jadi imam? Karena pemimpin-pemimpin ini kadang-kadang seperti penjelasan Pak Guru tadi, jarang naik dulu. Apakah pada saat dia naik masjid niki kena? Ya jelas. Kalau dia di kantornya bagaimana mau disuruh jadi imam? Atau di rumahnya kan? Walaupun dia tuan guru, walaupun dia mengerti ilmu fikih, tapi tidak pernah naik ke masjid, bagaimana kita membuat dia jadi imam? Jadi rumahnya kan susah juga. Makanya dinilai orang yang sering atau orang yang selalu naik ke masjid barulah dilantik menjadi imam. Jangan orang yang tidak pernah naik ke masjid kemudian dilantik menjadi imam. Itu akan menjadi masalah. Walaupun kita berharap kita melantik menjadi imam supaya dia rajin naik, ternyata tidak juga. Tidak juga, karena naik ke masjid ini bukan suatu yang mudah. Tanpa hidayah, tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, berat. Walaupun rumahnya nempel dengan tembok masjid, kalau tidak ada hidayah, tidak bisa naik dia. Ini dekat, nempel, rumahnya dengan tembok masjid atau musola, tidak bisa naik dia. Justru orang yang jauh yang naik, karena yang dapat hidayah itu orang yang jauh. Jadi tidak bisa kita akan memaksa orang untuk menjadi imam kalau dia memang tidak naik ke masjid. Jadi kita lihat orang yang selalu.
Walaupun sederhana ilmunya, sederhana bacaannya, daripada kita menunggu orang yang di rumahnya gimana. Walaupun dia tuan guru, dia ustadz, dia hafiz, tapi tidak pernah naik ke masjid. Kan susah kita membuat menjadi imam. Tidak bisa juga. Kan harus yang sering atau yang selalu naik berjamaah, barulah itu yang kita buat jadi imam. Imam tetap. Walaupun rumahnya jauh. Untuk sholat jamaah nikah bagi lelaki termasuk sunat muakkad. Hukum sholat berjamaah di masjid. Dalam mazhab Syafi'i sunat muakkadah. Ada juga dalam mazhab Syafi'i fardu kifayah. Tapi kalau mazhab Hambali fardu ain. Mazhab Hambali, mazhabnya orang Mekah, orang Madinah, bagi kaum bapak naik ke masjid berjamaah itu hukumnya fardu ain. Kalau dia sholat sendirian, sholatnya sah tapi berdosa. Itu mazhab Hambali. Makanya kita lihat orang Mekah, orang Madinah, kalau sudah qomat, mereka berlari kan ke masjid. Dia lari karena takut tertinggal berjamaahnya, karena dia fardu ain. Tapi orang kita ikut juga lari, bahkan lebih kencang larinya. Jemaah kita. Begitu pulang ke rumah, berhenti dia ke masjid. Begitu pulang ke Lombok, kok berhenti dia? Waktu di Mekah, larinya mengalahkan orang Arab. Ke masjid. Di Madinah, subuh jam 4:30, jam 2 sudah ke masjid dia. Begitu pulang, subuhnya jam 8. Subhanallah. Jadi manusia ini hidup dalam suasana. Dibuat suasana. Kalau mau semua naik ke masjid, adakan rapat umum. Nah, buat suasana. Siapa yang tidak naik ke masjid didenda 1 juta. Atau siapa yang tidak naik ke masjid didenda 10 ekor ayam jantan. Jadi suasana. Manusia ini hidup dalam suasana. Karena suasana di Mekah Madinah begitu. Begitu pulang suasananya berubah. Maka hidup dalam suasana. Itu manusia. Itu manusia. Jadi itu tidak bagus. Kan kita harus punya pendirian, prinsip. Jangan mengikuti orang lain dalam yang tidak bagus, kan? Termasuk dalam hal jamaah niki, ibu-ibu juga termasuk. Kalau ibu-ibu tidak. Ibu-ibu tidak disunatkan. Tapi kalau dia mau naik ke masjid boleh, tapi tidak dianjurkan, tidak disunatkan. Tapi kalau dia mau naik, tidak masalah. Karena Nabi juga mengatakan la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kalian larang hamba-hamba Allah yang perempuan ini untuk naik ke masjid Allah. Artinya suami jangan melarang istrinya kalau dia ingin mau ke masjid atau ke musola. Tapi tidak dianjurkan. Artinya tidak seperti anjuran kepada kaum bapak, kepada laki-laki. Tapi kalau dia mau, tidak masalah. Bahkan Nabi melarang untuk melarang mereka. Dilarang untuk melarang. Makanya disediakan tempat untuk ibu-ibu. Seperti di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Kan semua ibu-ibu jamaah haji, jamaah umrah itu semua naik ke masjid. Tidak boleh dilarang. Boleh kalau suami menyuruhnya untuk ke masjid, boleh, tapi dia harus ikut. Suaminya harus ikut juga. Jangan menyuruh saja terus dia tidur di rumah. Tidak boleh. Kalau menurut Al-Quran,
suami yang menyuruh istrinya ke masjid kemudian dia tidak ke masjid, kalau menurut Al-Quran afala ta'qilun, itu orang tidak berakal, tidak waras. Nah, jadi harus sama-sama naik ke masjid. Kana ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Artinya orang tidak berakal. Untuk ibu-ibu ya sama. Nawaitul i'tikaf fi hadzal makan lillahi ta'ala. Saya aku i'tikaf di tempat ini karena Allah Ta'ala. Untuk ibu-ibu yang di dalam rumah itu untuk ibu-ibu. Kalau bapak-bapak harus di masjid. Musalla pun tidak sah. Ini untuk bapak-bapak. Di musalla tidak sah i'tikaf. Yang sahnya di masjid yang ditempati sholat Jumat. Apalagi musalla dalam rumah. Ya tidak sah untuk bapak-bapak. Musalla tidak ada, masjid. Begitu kita masuk, kalau mazhab Syafi'i setiap saat boleh i'tikaf. Datang masuk saja ke masjid langsung berniat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid, dilatih saja aku i'tikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Selama kita berada di masjid ya kita i'tikaf. Tapi kalau tidak berniat ya tidak dapat pahala i'tikaf. Makanya ada masjid-masjid kan ditulis niat i'tikaf di depan. Untuk mengingatkan orang yang masuk, begitu dia masuk, niat i'tikaf. Kalau tidak niat i'tikaf, ya tidak dapat pahala i'tikaf. Begitu masuk, langsung berniat, dapat pahala i'tikaf. Tidak seharusnya, artinya tidak memiliki waktu minimal, tidak. Masuk saja, sudah niat i'tikaf. Mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi, i'tikaf itu harus di bulan puasa atau harus puasa bulan Ramadan. Tapi kalau Syafi'i kapanpun, tidak ada minimal waktu keberadaan kita di masjid. Gitu masuk niat i'tikaf, masuk niat i'tikaf. Kalau tidak berniat ya tidak dapat pahala i'tikaf. Nah, ini untuk bapak-bapak yang masuk ke masjid. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan hasanan ma'suma la taj'alillahumma fina wa la minna wa la ma'na wa la yatba'una syaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah lana futuhal arifin wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min ibadika salihin. Allahumma inna nas'aluka ilman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa fahmal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.